Perbincangan yang menarik tentang harta warisan Pusako Tinggi dengan Angku Yus Datuk Parpatiah sebagai salah seorang tokoh adat Minang. Tapi kalau harta adat itu milik orang banyak, itu milik kaum. Milik kaum, maka ketentuan milik kaum ini menurut warisan adat itu adalah kepada yang perempuan yang menerima warisan dengan ketentuan bahwa perempuan dalam hal ini menggarap, mengambil hasilnya, hak pakai sifatnya. Sedangkan laki-laki tidak bermilik, ya, akan tetapi dia melayati, melindungi. Dia yang mempertanggungjawabkan keamanan tanah ini, sawah ini kan, tetapi dia tidak mengambil milik. Dia tidak boleh menggarap dan tidak boleh membawa ke rumah anak istrinya hasilnya. Tidak boleh menggarap dan tidak boleh membawa ke rumah anak istrinya hasilnya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan putra terbaik Minangkabau, yaitu Bapak Yus Datuk Parpatiah. Beliau adalah budayawan yang sudah terkenal dan sudah sering muncul di channel YouTube, juga di seminar dan segala macamnya. Beliau pada kesempatan kali ini akan bercerita ringan dengan Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah, terkendali. Iya. Jadi Mak Datuk, Iya. Kali ini kita bincang-bincang itu dalam rangka penanaman nilai, dalam rangka menyebarkan warisan-warisan budaya kita. Dan pada kesempatan kali ini sebetulnya banyak yang masuk ke redaksi kami, podcast Kabalai ini tentang disuruh mengangkat isu-isu yang sedang in sebetulnya. Iya. Nah, banyak orang di luar masyarakat Minang yang selama ini sampai detik ini juga sering bertanya-tanya nih. Kita hari ini ngomongin tentang warisan. Iya. Menurut saya ini adalah topik yang seksi karena pertanyaan muncul begini, Mak Datuk. Iya. Apa benar nih laki-laki Minang itu nggak dapat warisan? Sehingga di kami dulu waktu kami masih muda-muda itu sering nih, jangan kawin sama orang Minang karena kalau yang laki-laki nanti nggak dapat warisan. Jadi begitu Mak Datuk isu-isunya. Menurut Mak Datuk bagaimana Minangkabau memandang pola warisan terutama harta benda yang dimilikinya terhadap keturunannya, Mak Datuk? Ya. Pertama sekali saya mengajak mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perbincangan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya terima kasih kepada pihak BPNB Sumbar yang memberi saya kesempatan untuk berbincang-bincang tentang budaya kita, budaya. Bahasa awak saja anda Pak? Tidak ada Pak Datuk. Karena yang mendengar bahasa awak kan universal. Campur-campur tidak ada. Jadilah. Sebelum kita masuk kepada masalah yang akan kita bincang, tadi di Sabik-Sabik Danau Maninjau, Ambo ingin seketik komentar tentang Danau Maninjau, bahwa Danau Maninjau membentang dari utara ke selatan. Panjangnya 17 km. Lebarnya dari timur ke barat 8 km. Kedalamannya rata-rata 45 meter dari 0 sampai 11 meter. Jadi dalam hal ini sebelum ini secara kebetulan atau bagaimana sudah diatur oleh Allah barangkali ya, ribuan tahun sebelum proklamasi kita itu isyaratnya sudah ada dari danau ini. 17 panjang, 8 lebar, kedalamannya 45 meter. Sudah melanggar. Nah, kalau belum yakin dengan 45 meter, itu kilo ampe-ampe itu sebenarnya 45 itu. Di antara kilo ampe je kalau 5, ada kilo bertambuh yang tak dihitung. Jadi sebenarnya ampe 5 itu. Nah, jadi ampe 5, danau dan kilo-kilo itu suatu isyarat bahwa kami di Siko orang meninjau lah mempunyai suatu kebanggaan tersendiri bahwa sinyal itu hadir dari Siko bahwa ke mereka 17,845. Sudah ada tanda-tandanya di Maninjau. Kalau kayo boleh diukur.
Iya. Silakan rentangi Banang dari utara ke selatan. Kalau Iya. bukan 70 km, itu Pak Datuk sendiri bukan mengada-ada, tapi ini pelajaran kami di waktu di SR dulu. Karena Mak Dato adalah putra pinggiran Danau Maninjau. Iya, iya. Beliau dari Sungai Batang. Betul, bukan beragi garang kawak, bukan. Kenyataannya Iya, begitu. benar. Ya begitu aja ya. Iya. Jadi sekarang masalah kita tentang hak dan hak milik daripada laki-laki di Minangkabau. Iya. Kan Warisan. warisan ya. Mm. Dalam hari ini harta pusaka tinggi. Memang ada geom mengatakan bahwa orang Minangkabau menzalimi laki-laki dan memanjakan wanita. Oh, memang ada semacam itu. Bukan dari orang dari luar, dari dalam sendiri pun banyak yang mempunyai penggapan demikian. Iya. Bahwa orang laki-laki itu dizalimi. Adat Minangkabau itu tidak adil. Gitu katanya. Ada yang punya pendapat bahwa yang karena laki-laki nggak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Jadi dalam hal itu kenapa dikatakan tidak adil? Harta warisan di Minangkabau, maksud saya ini arisan pusaka tinggi ya. Ada dua macam arisan. Warisan ada berapa macam? Ada dua. Pertama warisan tentang harta pusaka tinggi, harta adat. Iya. Kemudian ada warisan tentang hak milik seseorang menurut hukum syar'i, hukum agama, milik Islam. Itu beda. Jadi kalau seseorang itu meninggal, kemudian harta si almarhum ini itu jatuh mutlak kepada anak-anaknya dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Itu menurut agama itu. Iya. Dan itu yang dihukumkan begitu adalah harta pencarian, harta pribadi, harta yang tidak bersyarikat dengan orang lain. Akan tetapi kalau harta adat itu milik orang banyak, itu milik kaum. Milik kaum, maka ketentuan milik kaum ini menurut warisan adat itu adalah kepada yang perempuan yang menerima warisan dengan ketentuan bahwa perempuan dalam hal ini menggarap, mengambil hasilnya, hak pakai sifatnya. Sedangkan laki-laki tidak bermilik, ya. Akan tetapi dia melayati, melindungi dan dalam itu mengelola. Mengamankan dia yang mempertanggungjawabkan keamanan tanah ini, sawah ini kan, tetapi dia tidak mengambil milik. Dia tidak boleh menggarap dan tidak boleh membawa ke rumah anak istrinya hasilnya. Oh, tetapi dia sebagai pelindung atau pengayom dari harta pusaka tinggi itu. Betul, sebagai memproteknya itu. Iya. Ya, itu. Jadi itu bedanya, bahwa sekarang mutlaknya siapa yang bermilik? Perempuan tidak. Perempuan tidak bisa berbuat sewenang-wenang. Dia tidak boleh menggadai, tidak boleh menjual tanpa tanpa daripada mama. Daripada yang laki-laki. Dan laki-laki tidak boleh leluasa mengambil hasilnya tanpa izin daripada perempuan. Oh, akan tetapi ada pengecualian bahwa seorang laki-laki yang miskin, yang lemah, pencahayaan sudah sakit-sakitan atau bagaimana, ekonominya lemah, atau dia sudah usia segala macam, itu ada diprioritaskan beberapa petak sawah untuk beliau yang namanya itu dikatakan harta abuan. Jadi untuk beliau hasilnya, tapi kalau sudah meninggal kembali kepada lagi ke kaum. Iya, itu bedanya. Jadi harta di Minang warisan itu ada dua, yang satu harta pencarian sendiri, yang satu harta kaum atau harta yang pusako tinggi. Betul. Jadi pusako tinggi itu yang turunannya itu menurut adat, yang tidak tahu siapa menggarapnya dulu. Yang ini namanya pusako randah. Oh, jadi ada harta pusako tinggi dan pusako randah. Yang pusako randah itu ialah milik pribadi seseorang. Yang bisa dibagi secara agama. Secara agama. Oh. Jadi kalau pusaka tinggi nggak boleh dibagi secara agama, bukan milik dia kok. Ini milik orang banyak. Berarti dia tidak sah. Kalau dia memberikan kepada anaknya kan haram hukumnya. Orang lain punya masa diberikan kepada anak. Kan gitu. Karena kan kalau di dalam Minang harta pusako tinggi itu kan miliknya kaum yang tidak yang bukan milik satu keluarga, tetapi dari banyak keluarga. Banyak keluarga. Nah, kemudian memang ada namanya Ganggam Bauntua. Sifatnya tetap demikian, tapi ada semacam pemberian kepada keluarga-keluarga tertentu. Iya. Nah, ini sifatnya tidak boleh dijual, tidak boleh dipindahkan kepada orang lain tanpa memenuhi aturan-aturan adat. Tidak boleh digadaikan, tidak boleh diborohkan ke bank, tidak boleh dijaminkan.
Oh, itu harta pusaka tinggi seharusnya aturannya seperti itu, Mak? Akan tetapi kalau masalah pagang gada itu ada suatu kelonggaran, ada di situ tuh dispensasinya boleh kan, ada beberapa syarat itu yang boleh, tapi pada hakikatnya tidak boleh dipindahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh digadai, diborohkan, tidak boleh untuk jaminan utang. Gitu. Oh, itu pusaka tinggi. Pusaka tinggi, iya. Iya, dan harus dikelola dalam sebuah kaum yang dilindungi oleh laki-laki ya, sebagai mamak kepala warisnya itu tadi. Iya, mamak kepala waris itu. Iya. Jadi segala sesuatunya berkenaan dengan pemindahan hak ataupun dalam hal ini tentang keamanan, ketenangan di antara anak kemanakannya yang menggarap itu kadang-kadang kan ada bergilir menggarapnya. Karena ya ini ada beberapa orang kemudian tandanya sedikit bergilir tahu sekali panen ini sekali nanti berbuat sekali lagi dia yang tengah itu yang kecil itu bergilir gitu. Iya. Nah, itu yang membagikan itu adalah si mamak tadi. Itulah tanggung jawab dia. Iya, tapi kondisi pada masyarakat sekarang itu kan banyak harta pusaka tinggi itu yang tergadai itu, Mak. Iya. Kalau kita dengar di lagu-lagu dan segala macamnya itu memang banyak. Iya. Nah, itu bagaimana Mamak melihatnya itu? Itu masalah yang tergadai itu memang situlah misalnya suatu kerumitan dalam masyarakat kita tentang pagang gada itu. Pada awalnya pagang gada itu adalah semacam semacam solusi pelarian daripada masyarakat kita yang dulunya belum ada bank, belum ada koperasi, satu-satunya mencarikan uang segar itu ya dari menggadai. Gitu. Nggak ada jalan lain lagi kan. Mau meminjam boleh minjam. Pagang gada itu sebenarnya kan pinjaman, tapi pinjaman bersyarat kan begitu. Nah, jadi dalam hal itu dulu kalau ada kepentingan suatu keluarga yang tidak ada lagi suatu jalan lain untuk bertenggang gitu ya. Nah, itu satu-satunya jalan adalah menggadai itu. Nah, nanti akan ditebus sebanyak gadaian itu. Nah, tapi sinilah masalahnya. Ada yang gadai itu dulu kira-kira di zaman penjajah dulu dengan emas. Nah, sekarang ditebus sudah nggak cocok lagi, ya kan? berapa rupiah kurs pitih? Ya, emas kan semakin naik terus harganya. Itu makanya. Jadi situ punya masalahnya sekarang. Nah, sudah itu selain daripada itu karena sudah lama sudah nggak ingat lagi siapa yang memegang, siapa yang menggadai. Akhirnya berpindah hak lah. Iya. Dari seseorang kepada orang lain akibat daripada pagang gadai tadi. Iya. Itu banyak masalah memang, dan itulah sekarang yang menjadi suatu beban bagi cadik pandai, bagi alim ulama dan datuk-datuk. Karena sekarang ada mempersoalkan bahwa pagang gadai itu menurut sebagian ulama itu hukumnya haram. Iya, ada yang mengatakan begitu. Karena itu riba. Iya. Nah, karena peristiwa pinjam-meminjam dengan persyaratan ada kelebihan dari uang pinjaman, nah itu sifatnya riba. Tapi ada yang mengatakan tidak, ini kan cuma saling pinjam uang, pinjam sawah. Silahkan memanfaatkan uang, silahkan memanfaatkan sawah. Nah itu menurut, jadi belum ada titik temu. Belum final soal itu tuh. Sehingga jadi masalah lah sekarang itu. Iya. Saya pernah membaca, jadi ada cerita, bukan cerita sih, ada 3 atau 4 alasan bahwa harta pusaka tinggi itu boleh digadai. Nah, itu kira-kira alasannya apa aja, Mak? Karena kan tidak semua. Untuk beli rumah, kan nggak boleh untuk beli rumah anaknya dari si ibu, itu nggak boleh misalnya seperti itu. Tapi ada 3 syarat atau 4 syarat empat syarat yang diperbolehkan harta pusaka tinggi itu digadai. Apa saja itu, Mak? Yang pertama dikatakan bahwa mayit terlantar ke rumah. Jenazah yang tidak diselenggarakan itu karena untuk menyelenggarakan jenazah itu boleh menggadai. 1. Yang kedua, gadis gadang tidak berlaki. Untuk mengaminkan seorang gadis Minangkabau itu memerlukan biaya karena baralek begadang-gadang, boleh menggadai kalau nggak ada uang. Yang ketiga, rumah gadang ketirisan. Rumah gadang itu adalah lambang daripada kemegahan, dan itu kalau tiris itu harus kalau sudah renovasi lah begitu ya. Nanti kita terangkan selanjutnya. Dan sampai kalau
adat tidak berdiri. Artinya kalau menegakkan datu itu dengan biaya besar, menepung kerbau segala macam, sedangkan kaum yang bersangkutan itu tidak mampu, itu boleh menggadai. Itu pada pokoknya. Namun dalam hal ini bahwa di Minangkabau itu ada katanya rundiang katu bamisa rundiang makieh. Itu cuman kata-kata simbolik. Itu hanya kata-kata sindiran, itu hanya kata-kata yang maknanya bukan sebagai yang didengar itu, bukan secara literal, jangan. Iya. Sebab kalau sekiranya hanya menguburkan jenazah, untuk apa menggadai? Iya kan? Iya. Bahkan itu kan kewajiban secara orang Muslim, kewajibannya fardhu kifayah. Iya. Tidak ada beban bagi ahli musibah. Untuk apa menggadai? Iya. Satu. Kalau rumah gadang ketirisan, kalau sekedar bocor, untuk apa menggadai? Iya kan? Iya. Tidak masuk lagi, tidak logis itu. Tidak ada logika, tidak terima itu. Harus mencari uang banyak untuk mengisi atok itu. Mengawinkan gadis juga begitu kan. Nah, kemudian dalam hal ini maksudnya bahwa dulu, di zaman dulu, itu 4 masalah itu adalah suatu lambang kemegahan dan suatu kemegahan, suatu ciri khas dalam suatu kaum, bahwa disitulah letaknya mereka Marwah dan marwahnya harga itu, gengsinya, marwahnya situ. Kalau barale tidak begadang-gadang malu kan, untuk malu itu menggadai. Kalau sekiranya mayit terantai di rumah, dulu kan orang begini, meninggal hari ini barale, kan? Nanti 3 hari lagi barale lagi, diundang orang sekampung kan begitu. Oh, zaman dulu kayak gitu. Sampai sekarang kan masih ada di beberapa negara kan. Harus kasih makan. Sampai yang ke-7 makan-makan, diundang orang sekampung, diundang mendoa. Itu memerlukan biaya gadang kan. Nah, untuk itu karena nggak ada sumber lain, menggadailah untuk kematian itu. Jadi pengertiannya begitu, mayit dirantai di rumah, artinya itu untuk keperluan beralik menuju hari, menserati hari itu. Nah, jadi pada kesimpulan itu bahwa yang dimaksud dengan pepatah itu yang menjadi substansi daripada yang 4 masalah itu adalah fid-darari dalam agama, fasa darurat, gawat darurat. Perlu, kalau tidak tepat ditanggulangi rumah ini bocor, nanti kasaunya akan rusak, lantainya akan lapuk, kan itu maksudnya. Kalau umpamanya mayat itu tidak diselenggarakan, mungkin jadi busuk, jadi bangkai, kan orang kampung juga dalam itu terinaya. Itu maksudnya ialah bahwa kalau terjadi sesuatu hal yang tidak ada lagi alternatif lain untuk bertenggang, sedangkan ini perlu ditanggulangi, kalau tidak lebih besar bahaya, itu boleh menggadai. Tapi tidak dijadikan alasan yang keempat itu untuk bermegah-megahan. Tidak, itu hanya sebagai apa saja itu, sebagai simbolik, kata-kata misalan ya. Nah, jadi harus diterjemahkan. Sebab di Minangkabau, nampak itu tidak rupo, terang itu tidak bunyi. Yang sebaliknya itulah harus dimaknakan. Jangan secara literal kita amalkan begitu, tidak bisa. Ada Minangkabau tidak bisa begitu. Jadi harus terjemahannya begitu. Hakikatnya, substansinya yang saya sebut tadi, dalam keperluan tertentu, mendesak, darurat, boleh menggadai. Nah, jadi sebetulnya alasan keempat itu alasan darurat ya, Mak ya. Iya, betul, jangan sampai ada masuk sedikit langsung dipakai jadi alasan. Seperti umpamanya betagak pengulu itu tuh. Kalau tidak cepat pengulu diganti, kan kosong pemberitaan adat. Nah, jadi oleh karena itu cepat ganti-gantinya PKBau. Ya, PKBau nggak ada duit, menggadai. Nah, padahal itu kan adat selingkah negari bisa saja. Serangan agama itu tidak memberi kelonggaran, kan jangankan adat. Dalam agama juga hukum-hukum Allah itu bisa ada keringanan. Umpama salat zuhur dengan salat asar bisa disatukan jamak atau dikasarkan. Itu hukum Allah, apalagi hukum manusia. Nah, kenapa tidak undang-undang itu diperbaiki? Kan bisa saja kalau mau. Jadi pada prinsipnya sahabat budaya di Nusantara, jadi jangan ragu lagi sih sebetulnya kalau mau menikah dengan laki-laki Minang ya, Mak ya, bahwa yang tidak dibagi warisnya ke laki-laki itu hanya yang pusako tinggi, harta adat, karena harta itu adalah milik kaum. Nah, tapi kalau yang harta pencarian
yang diperoleh dari Iya. ayahnya terus kemudian memperoleh harta, Atau dibelinya, Dibelinya. atau diberi orang lain, Iya. atau harta karun, ya. itu Itu termasuk laki-laki berhak ya, Mak ya? berhak, malah 2 banding 1 kan, 2:1. antara laki-laki dan perempuan. Jadi Lebih banyak dua-duanya laki-laki. dipakai di Minangkabau. Oh, Dua-duanya iya, iya. dipakai, tapi objek hukumnya mana? Yang mana? Harta adat atau harta pencarian? Jadi jelas sebetulnya. Iya, ya. Hanya saja kalau di luaran tuh kadang-kadang Nah, jadi begini, karena banyak persepsi orang kan, kemudian mereka itu membuat suatu analisis bahwa faktor penyebab orang Minang merantau itu karena melarikan diri daripada aturan-aturan adat yang kejam demikian, kata mereka. katanya. Ya, jadi dia itu dirantau, ingin hidup bebas, hidup ingin di luar ikatan-ikatan adat, dia menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab, dia membuat rumah itu untuk dia, tidak sampai di kampung, rumah kadang dia nggak berkuasa kan. Iya. Nah, jadi kata mereka, justru orang Minang itu lari keluar daerah untuk mencari ketenangan. Gitu. Iya. Saya membantah itu, Ah, tak mungkin. Karena kenyataannya begini, orang Minang yang merantau itu, makin jauh merantau makin cinta kepada Minangkabau. Nah, Benar. itu secara logika saya tidak terima demikian kan, itu kenyataannya demikian. Sampai sekarang pun orang Minang lebih bangganya itu orang Minang nyoba suku, tapi kadang-kadang dia nggak tahu datuknya siapa. Buktinya apa? Kalau semakin jauh merantau dia itu semakin cinta, Mak. Kalau di Jakarta itu ada pertandingan antara Semen Padang dengan DKI, dengan Jakarta, Iya. dengan Persija, Ya. ya, Persija dengan Semen Padang. Orang awak sejak dari yang remaja turun ke orang tua itu berpihak kepada Semen Padang. Walaupun yang main itu adalah orang-orang hitam, ya, orang Brazil dan segala macam. Padahal Persija itu banyak orang awak yang main, malah pelatihnya orang awak. Tapi kalau masuk bola ke Persija, mata puak. Kalau masuk bola ke Padang, sedih serunya. Menandakan hanya cinta tadi itulah Iya. menyebabkan demikian. Mm-mm. Kalau dia pergi ke pasar tahun baru, ada kalender, gambar bintang-bintang film, bintang segala macam. Iya. Itu kan dikasih orang ya, Iya. udah banyak ditolak aja. Tapi kalau ada orang menjual kalender Gambar gambar Danau Maninjau, dibelinya. Danau Singkaro, Danau Singkara. Singkara, Danau Teh, atau Danau Bawah. Danau Teh di bawah, atau Laresiano, Heeh. atau orang Selatan 2, dipilih itu. Kenapa? Cinta. Kan ini masalah Meskipun cinta. itu disuruh beli, dia tetap milih kalender yang Iya, gambar-gambar walaupun alam dibeli. Minangkabau. Iya. Nah, itu dia dikasih kan? Iya. Kan dikasih, kadang-kadang nggak dipajang karena banyak kan. Walaupun itu bintang sinetron di dalamnya. Nah itu. Iya. Itu menunjukkan bahwa orang Minang itu pasti cinta kepada Minangkabau walaupun dia jauh dari kampung. Jadi bukan karena dia benci kepada Minangkabau, sayangnya itu karena kata orang awak ada pantunnya itu, jarang-jarang tuakan jagung nampak puja balai, kadang-kadang tinggalkan kampung, baik itu sayang ke negari. Ditinggalkan kampung itu karena cinta negari. Oh iya. Gitu. Jadi merantau itu bukan karena derita yang ada di kampung, Iya, justru karena cinta Iya, dia merantau kemudian pengen balik lagi. Iya. iya, bukan dendam ya. Bukan Bukan dendam karena nggak dapat warisan ya. bukan ya. Mak, ada nggak nasihat-nasihat terkait dengan warisan yang dalam Petatah Petitih mungkin muncul dan segala macam Iya, yang iya. bisa kita ingatkan sebetulnya Iya. kepada Iya, orang iya. rantau maupun anak muda, Mak? Ya, malah sering saya berpesan dalam hal itu. Kalau pusaka tinggi itu nilai ekonominya mungkin tidak seberapa, karena kita sudah berkembang. Kemudian kalau dibagi-bagi barangkali seluas sajadah lah barangkali, bagian seorang-seorang itu Iya. nggak memadai. Jadi bagi mereka yang merantau, yang punya pikirannya secara ekonomis, itu dijual saja itu. Buat apa kita punya harta tapi tidak mengambil manfaatnya, tidak menerima hasil yang menggarap di kampung. Ya kita jual sajalah, demikian kan. Dan itu pikiran itu bisa diterima secara ekonomis, tapi secara historis tidak bisa. Karena apa? Karena bagi kita harta pusaka walaupun tidak memadai, itu adalah semacam monumen itu. Itu adalah semacam bahwa kita itu putra, kita itu adalah leluhur kita di situ kan. Suatu nanti anak cucu kita pulang mau kemana mereka. Jadi pusaka tinggi itu jangan dijual, biarkan dia demikian, ya. Dan nanti nilainya itu adalah nilai historis itu. Ya. Sebab nanti seperti di Maninjau, kalau sekiranya ini dijual belikan harta pusaka tinggi,
Ya. Lantas nanti di sekeliling meninjau ini akan berdiri villa-villa Iya. dari daerah lain, dari Payakumbuh, dari Medan, dari Batu Sangka dan segala macam akan berdiri villa-villa di sini. Karena pemandangannya indah, karena alamnya sedang, udaranya sejuk kan, Iya. bukan mencari di sini. Kita sering di Jakarta mencari daerah rekreasi ke puncak, ke Cisarua. Coba bayangkan kita Cisarua. Apa yang kita lihat di Cisarua? Hutan melulu, Iya. ya kan? Kemudian ada bukit-bukit. Situ kita itu malah kita menginap di situ, dilihat ada orang, anak-anak membawa jagung rabu ikat, Iya. membawa pisang, membawa tale untuk dijual kepada awak yang datang. Begitulah anak cucu nanti menjual bada kepada orang yang menunggu-nunggu viral itu. Dan begitulah nasibnya nanti. Jangan dijual. Iya. Nah, Nanti nggak ada pulang Basamo kalau dijual. justru Pulangnya itu. kemana tuh kan? Sama sekarang itu. Ada tuh, kami ingin pulang kampung, ada tuh, tapi rumah kami sudah rubuh. Mau kemana kami? Kan itu menginap di hotel. Jangan. Soalnya kalian pulang saja. Soal penginapan, mama tanggung jawab. Kan Minangkabau ini gudangnya kata-kata indah. Iya, iya. Jadi Iya. setiap adat, setiap aturan, setiap apapun yang akan dilakukan oleh orang Minang Iya. itu kan biasanya diterjemahkan atau disajikan dalam petatah petitih ataupun ungkapan-ungkapan gitu. Iya, Nah, iya, betul. Sebagai pengingat untuk anak-anak muda ini, Ya. petatah petitih atau ungkapan banyak nggak terkait dengan warisan ini sehingga anak-anak muda itu nanti bisa paham betul terkait dengan ini gitu. Banyak sebetulnya. Seperti kalau Minang-Minang perantau Iya. yang berdomisili di negeri orang merasa tidak membutuhkan lagi harta di kampung. Mereka meminta kepada datuknya supaya harta kami itu akan dijual saja, datuk, dan Iya. kirimkan uangnya ke rantau. Atau belum dibagikan, minta dibagi ya. Tadinya mati apa namanya itu masih ciek dari itu ya. Iya. Tak dibagi. Bagian kami mana? Dan hasilnya tolong kirimkan ke rantau. Kami juga bermilik, kami juga berhak di situ. Iya. Kata mereka. Iya. Padahal ada hukumnya bahwa barang harta pusaka tadi, kalau ingin menggarapnya, kalau ingin menerima hasilnya, pulang ke kampung, garap sendiri. Iya. Nggak ada cerita untuk dikirimkan hasil ke rantau, itu nggak ada peraturan-peraturan dalam Perselingkuhan Nagari demikian. Tapi umumnya demikian, tidak boleh harta di kampung itu akan dikirim hasilnya ke rantau atau dijual, kemudian duitnya dibelikan ke rantau kepada perusahaan-perusahaan, kepada bajai umpamanya, kepada taksi, kepada rumah-rumah sewa, itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh. Sebabnya begini, Iya. kalau sekiranya dibelikan, memang bisa saja kata ini bersama, ya dibelikan taksi umpamanya milik bersama juga, hasilnya untuk kita bersama. Tapi risikonya lebih besar daripada tanah. Iya. Apa risikonya? Mungkin kalau didagangkan rugi, kalau belikan otonya terambau, dibelikan tabaka segala macam. Jadi dalam itu tuh akibatnya bisa terjadi kepunahan pusaka tinggi. Padahal pusaka tinggi tidak boleh punah. Walaupun 10 kali galodo dan tanah itu akan bisa digarap lagi. Di Teruko balik masih tanah. Jadi itu maksudnya adalah bahwa itu adalah lambang kita, nggak boleh dijual, nggak boleh dipindah-pindahkan, dan itu sudah ada ketentuan hukumnya. Pepatahnya mengatakan kabau pai kubangan tinggal. Arti kubangan itu artinya adanya apa namanya pusaka tingginya itu. Iya, pusaka tingginya itu kubangan tinggal. Iya. Nah, silakan cari tambahnya di rantau. Nah, kalau perlu pulangnya di rantau menambah, bukan menjual, bukan mengurangi. Itu salah satunya itu kabau pai kubangan tinggal. Nah, itu pepatahnya itu. Jadi kabau pai kubangan tinggal. Iya. Jadi bagi siapapun tinggalkanlah harta pusakonya, tinggalkanlah kubangannya. Betul, sehingga istilah pulang basamo di kalangan orang Minang itu tetap terus terjadi dan cinta akan kenagarinya itu tidak akan punah juga. Jadi memang sebetulnya secara adat nenek moyang kita itu sudah memikirkannya sedemikian rupa. Betul, iya. Jadi kalau umpamanya yang merantau kan ingin mencari perubahan nasib kan. Lantas tidak semuanya berhasil dirantaukan. Kalau sekiranya dia tidak berhasil, dia gagal, kalau dia tuh melarat, pulanglah ke kampung.
masih ada harta kita di kampung walaupun tidak banyak. Rumah silakan pakai tanpa dikontrak. Itu mama dulu yang bikinkan. Kan enak itu. Iya, benar. Ya. Nah, pulang ke kampung pun ada kolam kita, ada parak pisang, ada. Pulanglah dan garaplah sendiri. Nanti kalau umpamanya ingin merantau, merubah nasib lagi, silakan merantau lagi. Iya. Tapi tinggalkanlah kampung itu karena cinta nagari. Iya. Yeah. Jadi secara sosial sebetulnya harta pusako tinggi itu adalah sesuatu yang memang sudah difikirkan bahwa itu adalah jaminan hari, jaminan esok bagi anak cucu kita semua. Jadi kalau kita istilahnya mendalami filosofi itu, tidak ada orang Minangkabau itu yang terlunta-lunta secara ekonomi tidak mampu, itu tidak ada, karena dia bisa balik ke kampung dan kekuatan dia merantau itu yang luar biasa untuk mencari sesuatu yang lebih untuk dibawa balik lagi. Itu tadi kubangannya tinggal, itu tadi yang penting. Kabau boleh pai, tapi kubangannya harus tinggal. Silakan Kabau mencari rumput ke sana, tapi kubangan itu jangan dibawa kubangannya itu ke sana. Cuma nambah kubangan. Jadi dalam hal itu boleh dikatakan bahwa harta pusaka tinggi itu adalah semacam subsidi, semacam jaminan adat kepada kaum perempuan yang lemah. Itu sengaja itu memang kajakan, dimanjakan. Sebab kalau umpamanya perempuan, dia tuh punya tanggung jawab keluarga. Kalau suaminya meninggal, suaminya sakit-sakitan umpamanya, siapa yang harus membela dia? Kemana mereka harus menangguhkan nasibnya kalau bukan pusaka tinggi? Jadi itu sebenarnya laki-laki ini bisa merantau. Lebih pitihnya pai kalapau. Tidak babininya ke surau. Nah, kan itu. Jadi udah laki-laki itu penyabar Minangkabau itu kan. Silakan, asalkan kalian dapat makan, asal kalian sejahtera, anak kemanakan kalian, tunggulah rumah, garaplah sawah, makalah sama suami kalian, tapi sedih. Kan itu. Kalau kita mendalami filosofinya sebetulnya tidak ada masalah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, dan semuanya sudah terjamin. Nggak perlu lagi asuransi sebetulnya, Mak. Karena pusako tinggi itu sudah asuransi all risk sebetulnya dari masyarakat kita. Mau hilang pekerjaan, mau rumah terbakar atau apapun segala macamnya, kita masih punya asuransi yang dan tidak pernah ada di Minangkabau ratapan anak tiri. Oh iya, benar. Iya kan, tiri itu meninggal ayahnya, dia tuh tinggal sama tuanya, sama neneknya, sama eteknya. Dia tuh nggak mungkin dibawa bapaknya ke sana. Itu kan suku lain itu. Nah ini keluarga dia, ini suku awak kok, nggak boleh lapeh ke orang. Kita mendidik, kita membelanya. Jadi terjamin tidak ada keluhan anak yatim di Minangkabau. Nah sampai sekarang insya Allah itu akan pertahankan, tapi ya namanya pasak lama-lama kalau enggak. Namanya ikat tuh kadang-kadang ada arik lagi kan. Nah, seperti umpamanya Peti Jompo, tidak dulu paling hina orang suatu kaum kalau orang tuanya terlantar, apalagi dititipkan. Itu kan kasih upah kan namanya. Tapi sekarang kan sudah biasa masuk Peti Jompo, padahal anaknya banyak, anaknya pitih kan. Dia anak pitih, tolong senangkan ibu kami, ayah kami itu, barat biayanya kami bayar. Istimewakan dari lain, kan sombong dia karena bapiti, tapi kasiah baupah kan. Kasiah baupah itu yang tidak bisa terima. Nah, seharusnya kasiah itu walaupun kamu makan sambalado papali, kemudian awak dua anak cucu, situlah kenikmatan hidup. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, obrolan yang menarik menurut saya. Sekarang tidak perlu ada keraguan lagi, karena laki-laki Minang juga mendapatkan warisan tetapi dari harta pusaka rendah. Tetapi harta pusaka tinggi, kesimpulannya adalah dia adalah asuransi bagi keturunan seluruh kaum yang ada di hukum adat Minangkabau. Iya, betul. Terima kasih bersama kami Kabalai Podcast yang BPNB, dan kita akan berjumpa lagi dalam episode-episode yang lebih menarik lagi. Salam budaya, Kabalai Podcastnya BPNB Sumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi